Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani dari kelas B dengan nomor NPM 6019210035. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 alat tes, yaitu Madeline Thomas Stories, Drawman, dan DISC. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester 6 dari mata kuliah asesmen kepribadian yang diampu oleh Mbak Sinta. And enjoy it! Yang pertama, kita akan membahas tentang Madeline Test, yaitu tes cerita penyelesaian Madeline Thomas pertama kali dipresentasikan dalam sebuah artikel oleh Madeline Thomas pada tahun 1937. Pengembangan tes ini karya Institut J.J. Rousseau dan Laboratorium Psikologi Jenewa. Helmut Wursten, psikologi klinis untuk rumah sakit anak di Los Angeles, membuat terjemahan dari tes yang telah digunakan di rumah sakit itu dan di sekolah pascasarjana Claremont, California di bawah Florence Mather. Tujuan dari alat tes tersebut yaitu mendeskripsikan kepribadian subjek menggunakan gambaran mengenai psikodinamikanya dan membantu menentukan diagnosa, prognosa, dan juga saran-saran untuk subjek. Administrasi pada tes ini diberikan dalam ruangan yang sebebas mungkin dari kondisi yang mengganggu. Tes ini juga membutuhkan rata-rata sekitar 20-25 menit untuk administrasi. Ini tentu saja tergantung pada faktor-faktor seperti kecepatan respons, lamanya respons, dan juga jumlah hambatan yang dihadapi. Beberapa anak hanya membutuhkan sekitar 15 menit untuk menyelesaikan item. Setelah menjalin hubungan dengan anak, psikolog mulai memberikan instruksi kepada anak seperti, saya akan menceritakan beberapa cerita dan saya akan memulainya, lalu kamu akan melanjutkannya. Kemudian psikolog akan memberikan cerita pertama dengan suara pelan. Jika respons anak hanya asal-asalan atau tampaknya tidak banyak diungkapkan, psikolog bisa mengajukan pertanyaan lanjutan seperti mengapa atau lalu apa yang terjadi setelah itu. Atau psikolog bisa membuat cerita seakan-akan anak itu masuk ke dalam cerita. Dengan cara ini seringkali dimungkinkan untuk memperluas cakupan tanggapan untuk memasukkan materi yang sangat signifikan yang mungkin tidak terungkap. Lalu tanggapan tersebut dicatat kata demi kata. Lalu yang kedua yaitu Drawman. Pada tahun 1926, Florence mengembangkan Drawman untuk meneliti taraf perkembangan intelektual anak pada usia 3-15 tahun. Karena ia menemukan banyak sekali materi klinis yang kaya tetapi tidak ada hubungannya dengan intelijensi. Pada tahun 1949, McCover menyusun formulasi dan penjelasan prinsip interpretasi produk grafis Draw a Person. Pada tahun 1949, McCover menggunakan Draw a Person untuk menginterpretasi kepribadian. Lalu pada tahun 1963, Harris merevisi Drawman dengan membuat sistem scoring yang lebih detail dan standarisasi yang lebih luas. Pada tahun 1988, McLary melakukan revisi Good Enough dan Harris mengembangkan sistem skor yang lebih modern. Pengembangan lain dilakukan oleh Kopitz pada tahun 1968, 1984, dan Mitchell, Strand, dan MacArthur pada tahun 1993 dengan melakukan screening psikopatologis, disfungsi neuropsikologis, dan MR yang sampai saat ini Drawman yang dipakai. Tujuan adanya tes ini yaitu untuk melihat hubungan antara figur yang digambar dengan kepribadian penggambar. Administrasi yang dibutuhkan pada tes ini membutuhkan kertas HVS ukuran kuarto atau A4, pensil HB atau B, penghapus, meja dan kursi, ruangan tertutup, nyaman, dan minim stimulasi. Setelah itu, psikolog memberikan instruksi, gambarlah satu orang lengkap. Setelah selesai menggambar, tuliskan siapa yang Anda gambar, bukan namanya tetapi siapa orang itu bagi Anda. Tuliskan jenis kelaminnya, tuliskan berapa kira-kira usianya, dan tuliskan apa yang sedang dilakukan. Yang terakhir, tuliskan 3 sifat positif dan 3 sifat negatif orang yang Anda gambar. Setelah itu, kita bisa menginterpretasikan gambar tersebut mulai dari dilihat dari kepalanya, terutama pada bagian wajah. Apakah ia menggambar mata, bibir, mulut, telinga, rambut, leher, dahu, dan hidung? Dan bagian-bagian tersebut memiliki arti khusus. Selanjutnya pada bagian tubuh, apakah subjek menggambar figur menggunakan pakaian atau tidak, bagaimana bentuk badannya, bagaimana bentuk bahu, dada, apakah lengan dan tangannya terdapat sesuatu, atau sedang mengepal atau ke atas, apakah subjek menggambar kaki, tungkai, jari kaki, atau memakai sepatu. Itu semua juga memiliki artinya masing-masing. Terakhir, dengan melihat ketegasan pada gambarnya, apakah terdapat hapusan atau shading. Yang terakhir yaitu alat tes DISC. Pada peradaban Yunani kuno terdapat The Ancient Greek Empedocles, yaitu berisi tentang tanah, udara, api, dan air. Selanjutnya, Hippocrates mengembangkan teori tersebut dan menghasilkan beberapa tipe kepribadian, diantaranya kolerik, sanguinis, pragmatis, dan melankolis.
Pada tahun 1875 sampai 1961, Carl Gustav Jung mengembangkan teori dari Hippocrates dan mendapatkan 4 teknik kepribadian, yaitu thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Selanjutnya dikembangkan oleh William Moulton Marston pada tahun 1882 dengan buku The Emotion of Normal People. Lalu pada tahun 1843 sampai 1947 menghasilkan DISC, yaitu Dominant Influence Steadiness Compliant, yang sampai saat ini alat ukur ini dipakai bertujuan untuk mengukur gaya kerja yang dimunculkan seseorang dalam bekerja, gaya kepribadian seseorang, komunikasi dengan orang lain, sikap dalam menghadapi tekanan, bekerja sama dalam tim, serta kelebihan dan kekurangan seseorang. Selanjutnya, administrasi dan instruksi pada tes DISC. DISC terdiri dari 24 item yang masing-masing individu diminta untuk memilih satu pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya dan satu pernyataan yang paling tidak sesuai dengan dirinya. Dalam waktu penyelesaian adalah lebih dari 7 menit. Interpretasi pada tes ini dilihat dari 3 grafik. Grafik pertama tentang mass public self berisi how others see you, respon terhadap lingkungan, dan job description. Bagaimana individu memodifikasi perilakunya agar sukses di lingkungan pekerjaan. Pada grafik 2 tentang core private self berisi behavior under pressure, respon terhadap kondisi tekanan atau stres kerja. Terakhir pada grafik 3 tentang mirror perceived self, yaitu respon terhadap diri sendiri atau self image. Dari melihat 3 grafik dapat dilihat apakah subjek itu termasuk tipe dominance, influence, steadiness, atau compliance, atau yang disebut dengan DISC, atau bisa juga kombinasi antara keempat faktor tersebut. Selanjutnya, hasil dari psikogram yang saya susun berdasarkan hasil tes psikogram Papikostik dan DISC. Saya, Dewi, adalah tipe orang yang menyelesaikan tugasnya secara mandiri, bekerja keras, dan memiliki semangat untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Dilihat dari gaya kerja saya, itu sangat suka yang teratur, terperinci, dan teoritis. Di lingkungan sosial, saya juga memiliki pergaulan yang luas, yang artinya saya mudah bergaul, menyayangi orang lain, selalu ingin diperhatikan, dan mampu bertahan di dalam sebuah kelompok. Saya juga orang yang memiliki kemampuan menganalisa secara tajam, memikir, perenung yang dalam, sifat perasa, kepekaan yang dalam, senang dengan kestabilan, serta senang dengan ketenangan dan keharmonisan. Namun, dari sisi itu, saya memiliki kelemahan, yaitu seorang yang pemurung, muram, dingin, pesimis, suka memberikan yang jelek-jelek atau memiliki pemikiran yang sangat sulit, sedih tanpa alasan, terlalu nawas diri, dan berlebihan dalam berhati-hati. Juga memiliki gengsi yang cukup tinggi. Lalu pekerjaan yang cocok untuk saya itu seperti sekretaris, peneliti, arsitektur, dan semacamnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.